Belanda sang penjajah sudah lama pulang kampung. Tapi jejaknya masih tertinggal di tanah merdeka ini, khususnya di Subang tercinta, menjadi kenangan atas pemerasan isi bumi kita di masa lalu, sekaligus wahana untuk berwisata ke era kolonial. Selamat datang kembali, banyak terima kasih kepada rekan Subang Lawas yang telah setia menonton channel kami. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video dari kami agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Komplek Emplasemen BUMN PT Sanghyang Seri, Persero, adalah salah satu dari banyak jejak kolonial di bumi Nusantara ini. Sebagaimana umumnya emplasemen perusahaan-perusahaan BUMN perkebunan, Emplasemen SHS adalah situs peninggalan ondernaming dari masa penjajahan. Pada sejumlah sudut, suasana kolonial masih kental terasa di sana. Suasana itu terbentuk oleh sejumlah peninggalan ondernaming yang tetap dipertahankan. Terutama sejumlah bangunan kolonial, gudang dan rumah. Komplek Emplasemen SHS, sekitar 80 hektar, dan areal kebun benih padinya, sawah, sekitar 3,150 meter persegi, sampai tahun 1964 adalah bagian dari The Ondernaming Pamanukan en Ciasemlanden, PNT Land. Perusahaan PNT adalah perusahaan perkebunan milik pengusaha Inggris yang menguasai tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem, bentang wilayah tanah itu, seluas total 348 km persegi. Secara keseluruhan adalah wilayah yang kini menjadi Kabupaten Subang saat ini. Tanah perkebunan itu dibentuk pemerintah kolonial tahun 1858 dengan status hak eigendom. Tahun 1910 tanah partikelir ini pindah tangan kepada NV Maatschappij ter Exploitie der Pamanukan en Ciasemlanden. Perusahaan ini berdiri tahun 1886, kantor pusatnya di Batavia. Pengelolaan perkebunan Pamanukan en Ciasemlanden diserahkan kepada Anglo-Dutch Plantation of Java Ltd, yang berkantor di London. Ini adalah anak perusahaan NV Maatschappij ter Exploitie der Pamanukan en Ciasemlanden. Perkebunan ini mengusahakan komoditas karet, teh, kina, kopi, sisal, cassava, dan randu. Ondernaming Sukamandi sendiri mulai dibuka tahun 1923. Lalu diresmikan tahun 1925 oleh J. R. Skent de Jong, Residen Batavia waktu itu. Pada masa itu wilayah Karawang sampai Pamanukan masih berada di bawah administrasi Karesidenan Batavia. Tanaman utama yang diusahakan di perkebunan Sukamandi ini waktu itu adalah sisal, rami. Bagian yang diambil dan proses adalah serat kulit batangnya. Serat sisal terkenal kuat sehingga baik digunakan untuk bahan tambang, karpet, dan serat penguat ban. Emplasemen Sukamandi pada masa itu adalah komplek pabrik pengolahan serat sisal untuk keperluan ekspor. Bangunan-bangunan yang ada di komplek itu difungsikan untuk pekerjaan dekortikasi, pemisahan kulit berserat dari batang sisal, deguming, menghilangkan lendir pada serat dengan cara perebusan, pemutihan serat, pemanasan dan pencucian, pelurusan dan pemotongan serat, sampai penguraian bundel serat.
Pada masa kemerdekaan, tahun 1960-an, perusahaan PT Land terkena kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial di Indonesia. Perusahaan perkebunan Sukamandi ini dialihkan ke bawah pengelolaan perusahaan Tapioka dan Rosella Sukamandi Jaya. Tapi karena merugi, pada tahun 1966 pengusahaan Tapioka dan Rosella dihentikan, lalu areal perkebunan diserahkan kepada Departemen Pertanian yang mengalihfungsikannya menjadi sawah. Pengelolaannya diserahkan pada proyek Dewi Srijaya, sebuah proyek intensifikasi padi sawah. Pada tahun 1968, proyek Dewi Srijaya diubah dan diresmikan Presiden Soeharto menjadi Lembaga Sanghyang Seri Sukamandi, fungsinya untuk produksi benih padi unggul. Selanjutnya tahun 1971 lembaga tersebut berubah bentuk menjadi Perum Sanghyang Seri. Kegiatan intinya tetap produksi benih padi unggul untuk mendukung swasembada beras. Tahun 1995, setahun setelah swasembada beras tercapai, status Perum berubah menjadi Persero. Bisnis intinya tetap produksi benih tanaman pangan unggul, khususnya padi. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan. Jangan lupa untuk subscribe, like video-video dari kami dan sampai jumpa kapan-kapan. Komplek emplasemen BUMN PT Sanghyang Seri, Persero, adalah salah satu dari banyak jejak kolonial di bumi Nusantara ini. Sebagaimana umumnya emplasemen perusahaan-perusahaan BUMN perkebunan, emplasemen SHS adalah situs peninggalan ondernaming dari masa penjajahan. Pada sejumlah sudut, suasana kolonial masih kental terasa di sana. Suasana itu terbentuk oleh sejumlah peninggalan ondernaming yang tetap dipertahankan, terutama sejumlah bangunan kolonial, gudang dan rumah.